kayak gitu. Mungkin aku mau lanjutkan. Nah, ini so what is ideate? Nah, di sini aku akan menjelaskan ideate itu seperti apa dan bagaimana cara menentukan ide yang akan kita buat. Di sini kalau bahasa Inggrisnya itu ideate is the stage to describe the solution required by the user after obtaining the user's requirements at the defined stage. Ideate can be done by evaluating some creative ideas that have been defined. Nah, di ideate ini adalah tahapan untuk mendeskripsikan solusi yang udah dibuat oleh user gitu. Jadi di sini tahapan yang akan dibuat dari tahapan sebelumnya. Tahapan sebelumnya kan kita udah masuk ke define kayak gitu. Nah, setelah itu ideate ini bisa selesai jika kita sudah mengevaluasi beberapa ide yang kreatif yang sudah didefinisikan pada tahap sebelumnya kayak gitu. Jadi ini adalah tahapan yang menentukan untuk produk kita atau fitur apa aja kayak gitu. The goal of this commitment is not hundreds of ideas, but one big idea. There are several ways that can facilitate the idea process, namely by brainstorming. Nah, di sini tuh harus kita mempunyai satu ide yang besar kayak gitu. Nah, untuk bisa mempunyai ide yang besar, kita harus melakukan tahapannya brainstorming. Jadi di dalam idea ini ada namanya brainstorming. Nah, nanti habis ini akan menjelaskan tentang brainstorming itu seperti apa. Nah, kalau ideate itu tahapannya hampir kayak gini ya. Biasanya itu ditempel-tempel. Kalau udah di company atau udah di perusahaan itu biasanya nempel-nempel di dinding, di mana aja untuk biar bisa mempercepat proses ideate ini. So, ideation will help you. Yang pertama itu caranya kita harus menanyakan pertanyaan dan inovasi ya gitu. Yang kedua, step beyond the obvious solution and therefore increase the innovation potential of your solution. Yang ketiga, bring together perspective and strength of team members. So, untuk yang ketiga ini mungkin kayak kita membawa bersama ide dan perspektif kita kepada tim kita ini. Jadi kita harus jalan bersama untuk bisa menjelaskan dan mencapai tujuan yang sama. Soalnya kalau kita dalam satu tim atau dalam beberapa tim itu kalau tidak punya visi dan misi yang jelas akan gagal dalam membuat produk. Yang keempat, uncover unexpected areas of innovation. Yang kelima, create volume and variety in your innovation options. Yang terakhir, get obvious solution out of your heads and drive your team beyond them. Jadi untuk tahapan ini diusahakan untuk mempunyai atau sudah memiliki gagasan untuk kedepannya kayak gitu. Mungkin untuk sesi ini aku akan potong dalam beberapa pertanyaan. Nanti setiap beberapa slide nanti aku akan stop untuk bertanya. Yang selanjutnya we have summarized the best practice. Nah, di sini udah dirangkum ya best practice-nya untuk melakukan brainstorming itu seperti apa. Nah, di sini untuk tahapan brainstorming udah aku rangkum dari buku IDEO The School. Jadi brainstorming itu tahapan bagaimana kita sudah memiliki ide tapi masih belum menentukan dalam hal apa, menentukan fitur apa saja yang akan kita gunakan pada produk kita. Yang pertama adalah set a time limit for the brainstorming process to find as many ideas as possible within the time limit, and during this time members are not allowed to make judgment.
typically brainstorming session will take 15 until 16 minutes according to either school. Nah, di sini untuk sesi brainstorming sendiri itu sekitar 15 sampai 60 menit. Jadi pada sesi brainstorming itu kita harus melakukan sekitar hal itu. Soalnya kalau misal di luar hal itu maka akan terjadi kerancuan. Soalnya fokus orang hanya sekitar itu kalau membuat produk berdasarkan ini idea the school. Yang selanjutnya ada start with a problem statement, point of view, possible question, a plan or a goal, and stay focused on the topic. Nah, ini harus diperhatikan ya atau di highlight untuk problem statement, point of view, possible question, a plan, or a goal ini. Jadi misal problem statement yang sudah kita bikin kemarin ya problemnya seperti apa, point of view, possible question. Nah, possible question ini seperti pertanyaannya mungkin di luar yang kita udah tanyakan, harus kita perhatikan juga, dan pastinya perencanaan atau goal kayak gitu. Nah, untuk plan or goal-nya di sini kita juga harus tahu plan ke depan atau goal yang akan kita lakukan itu seperti apa. Jadi nggak apa ya istilahnya nggak semena-mena atau kita asal ngawur aja dalam membuat produk. Nah, di sini itu ada namanya how might we ya, kalau di sini kelihatan how might we ini. Nah, di sini biasanya itu kalau bahasa Indonesia itu di bahasa Indonesia kan ya, itu kayak bagaimana cara kita kayak gitu. Nah, nanti mungkin akan aku bahas di how might we-nya. Nah, ini example-nya. Di sini ada problem statement. Misal graphic designer need to learn how to change career to the field of UX design. Nah, di sini ada seorang graphic designer yang ingin mengubah karirnya untuk menjadi UX designer karena pada kerjaan sebelumnya itu dia kurang cocok kayak gitulah istilahnya. Nah, di sini ada statement atau how might we ya. Nah, di sini tuh bagaimana cara kita. Nah, di situ dia tuh tanya bagaimana cara kita untuk menolong graphic designer learn how to change career to become a UX designer. Bagaimana cara kita menolong graphic designer ini belajar untuk mengubah pekerjaan dia sebelumnya yang sekarang menjadi UX designer. Nah, the answer to how might be above is obvious, right? Because provide a medium or platform to provide the information. Nah, di sini kita harus menyediakan sebuah platform untuk menyediakan informasinya. Jadi kita harus kayak membuat istilahnya kayak kursus lah kayak gitu. Karena untuk menjadi UX designer itu harus belajar terlebih dahulu. Dan untuk sekolahnya sendiri itu untuk kuliah ya, untuk di informatika sendiri kalau UX nggak diajarkan kan soalnya. Jadi kita harus belajar online atau mencari sendiri ya gitu. Untuk UI di informatika sendiri, khususnya informatika ya, bidang informatika itu udah ada kayak gitu. Namanya human computer interaction kayak gitu. Jadi itu udah ada sih. Kalau di UIN sendiri semester 6 ini ya. Jadi kemarin aku udah ambil matkul itu membahas tentang user interface. Selanjutnya, the next team members can come up with additional ideas developed from how might we answer above. Nah, di sini ada lanjutannya. Nah, menyambung yang tadi itu kita harus stay on topic. Jadi kita harus tetap pada topik yang akan kita gunakan. Jangan kita kayak pindah-pindah topik kayak gitu. Soalnya kita harus dituntut fokus dalam membuat suatu produk. Ya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dari materi yang aku jelaskan. Mungkin dari sini
dulu deh. Ada yang bingung nggak? Misalnya bingung bisa di chat atau on mic, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, mungkin udah paham atau bingung ya. Nanti mungkin bisa di akhir sesi kalau gitu. Yang selanjutnya, the judgment or critics, including nonverbal. Nah, di sini jangan langsung ngejudge pendapat orang lain atau teman kalian ya. Soalnya di sini kita semua lagi menampilkan ya atau menunjukkan atau show ide kita seliar mungkin ya gitu. Jadi untuk oh ya bentar, aku mau baca pertanyaan dari Nabil. Oh ya, Nabil ini bertanya apakah di sini dibuat bersama product director or team members only, even not designer. Nah, kalau ini menjawab Nabil ya, kita sebagai research atau UX itu juga harus mengkoordinasikan setiap ide kita nanti seperti apa. Tapi untuk yang ini membuat produk ini bisa dikoordinasikan sama stakeholder ya, seperti pimpinan atau founder tadi tersebut. So juga sama developer ya. Tapi kalau developer nanti setelah tahap prototype kayak gitu. Untuk ide ini mungkin untuk stakeholder aja ya, kayak kita ada tim desainer sama stakeholder seperti pimpinan atau yang punya perusahaan kayak gitu. Soalnya kalau kita nggak sejalan sama orang stakeholdernya, maka apa yang kita buat itu nanti akan sia-sia kayak gitu. Jadi perlunya komunikasi dalam hal ini kayak gitu. Mungkin itu Nabil bisa jawab. Oke, baik. Aku lanjutin ya. Untuk selanjutnya ada encourage word wiki and wild ideas. Nah, di sini pada tahap brainstorming juga kita harus tetap kreatif dalam memilih ide kayak gitu. Jadi mungkin untuk tahapan ini agak setelah kita tadi tidak boleh menjudge, kita juga boleh menyampaikan hal-hal ide gila kita atau wild ideas kita dalam melakukan atau membuat suatu project kayak gitu. Tapi pada tahapan ini juga but brainstorming is about drawing up as many ideas as possible, which area then whittle down until the best possible option remains. Nah, di sini kita juga harus menimbang juga dari ide kita itu possible nggak sih dibuat, kayak misalnya ini nyata nggak sih dibuat, misal Instagram ya, Instagram kita bikin kan ada fitur kayak Reels ya, Reels kayak TikTok kayak gitu. Nah, possible nggak sih kita buat kayak gitu. Nah, itu kan perlu riset dulu. Nah, akhirnya si Instagram ini membuat button baru ya di bawah. Instagram membuat button baru di bawah dan di tengah juga. Itu namanya Reels. Nah, kenapa kok ditaruh di tengah? Soalnya kayaknya Instagram ini lebih cenderung kayak TikTok ya habis ini untuk target marketingnya. Soalnya dia lebih menekankan di tengah. Nah, untuk di tengah ini kan lebih apa ya, mudah untuk ditekan. Nah, kayak gitu. Nah, di situ itu possible nggak sih, nyata nggak sih untuk kita gunakan kayak gitu. Itu harus penting juga. Nah, di sini aku akan melanjutkan dari example yang sebelumnya. Di sini how we can help
Ya, ini yang tadi, for example, there is a wild idea. Nah, di sini ada contoh ya, ide gila yang ada. Yang pertama itu make a game to learn UX and UI in theory. Nah, di sini ide gila dari seseorang itu membuat game untuk belajar UX dan UI dalam teorinya. Nah, yang kedua ada orang lagi kayak gini, making material such as the Goosebumps book plot, where everyone who studied it will be asked to choose where he or she will continue the design process by selecting several options. Nah, di sini ada dua ide ya kayak gitu. Jadi ada dua ide gila, yang satu membuat game, yang satu kayak membuat apa ya, Goosebumps book plot kayak gitu. Nah, di sini ada dua contoh ide gila yang akan digunakan. Nah, nanti akan selanjutnya ada example lagi. Ini melanjutkan yang tadi, aim for quantity. Nah, di sini pada sesi brainstorming ini efektif jika kita menggunakan apa ya, quantity ya. Jadi lebih banyak kuantitasnya daripada kualitasnya kayak gitu. Kenapa? Soalnya lebih banyak apa ya, jumlah idenya daripada kualitas. Soalnya kalau kita bilang kualitas itu pasti akan sedikit. Misal dibatasi untuk ide-ide yang kualitasnya aja yang bagus, misal cuma 3. Namun kalau kita cuma 3 atau gimana kan si user ini pasti akan bosan ya, atau bakal ketebak. Misal kita buat suatu platform, contohnya Instagram, tapi namanya bukan Instagram kayak gitu. Misalnya apa ya, Insta Story atau apa gitu ya. Nah, tapi itu kan sudah terlihat kalau itu mirip-mirip seperti Instagram. Nah, Instagram, kita balik lagi ke Instagram ya. Instagram mempunyai ide di mana dia mengeksekusi ide dari TikTok kayak gitu. Nah, meskipun itu sedikit mencontoh, tapi Instagram berani melakukan hal itu kayak gitu. Soalnya target marketnya sekarang juga udah beda. Sekarang orang-orang sepertinya lebih suka video daripada upload foto. Makanya Instagram membuat fitur baru seperti Reels itu. Nah, itu sih yang bisa aku kasih contoh real nyatanya untuk ide ini. Jadi setiap produk atau aplikasi itu nggak stuck di situ. Misal ada kayak Instagram itu ya udah bagus cuma video, terus ya video 1 menit udah ada IGTV, udah ada gambar, tapi dia juga harus apa ya, mencoba atau mengulangi tahapan ini. Jadi misalnya Instagram juga melakukan sesi brainstorming atau membuat produknya dengan metode design thinking, dia juga harus melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi dari awal lagi dia membuat sesuatu kayak gitu. So juga agak ribet ya di sini itu untuk menjadi product designer atau UX terutama. Yang selanjutnya ada build on each other ideas. Nah, setelah ide-ide yang terkumpul tadi, kita harus juga membuat atau membuild itu bersamaan. Nah, di sini ada ini. During the brainstorming session, new insight and perspective can be achieved, which then inform one's own ideas. Nah, di sini pasti akan ada beberapa hal baru seiring berjalannya waktu ya. Misal aku sudah bersama timku jauh-jauh hari udah menyatakan ide A, B, C, D. Tapi kemudian harinya ada nih terbesit untuk sesuatu ide yang baru. Nah, itu nggak apa-apa dimasukin lagi sebelum ke tahapan selanjutnya atau ke tahapan prototype kayak gitu. Soalnya ide-ide yang lain muncul itu bisa kapan saja muncul, ketika kita tidur, mau tidur gitu ya. Ketika bangun tidur itu kan kayak oh ini mungkin bisa nih dibuat sebagai ide kayak gitu. Atau mungkin dari keresahan kalian, misal oh
aku kurang bisa belajar bagaimana ya cara aku biar fokus kayak gitu. Mungkin ada sesuatu ide di situ kan, aku nggak tahu ya perspektif orang-orang bagaimana kayak gitu. Nah, ini untuk tahapan tadi ya yang dari ide gila itu tadi. Kan tadi ada yang kita kasih dua contoh ya. Di sini yang pertama itu from the world idea of the game, someone built the idea like this. Jadi yang tadi yang game tentang UI dan UX di teorinya itu idenya kayak gini. Untuk yang di develop ya, the practice test is a game that like a field like a fill in the blank game. Jadi di sini kayak mengisi apa ya? Kayak fill in the blank lah. Kasarannya kayak apa ya? Kata kesilang mungkin ya, fill in the blank kayak gitu. Mungkin di situ dia ID-nya dibuat kayak gitu. Dan dibuat, nah di sini ada tambahnya, dibuat AI to simulate user interview and get survey results. Nah, di sini ditambahkan AI itu seperti kecerdasan buatan ya. Nah, di situ untuk mensimulasikan user interview dan untuk mendapatkan survei results. Nah, di sini kan kelihatan nih dari ide yang tadi kayak dibuat game ternyata bisa diimplementasikan. Namun ini kan belum ditesting, cuma sebuah ide kayak gitu. Nah, yang kedua ada yang nambahin nanti Goosebumps book plot idea. Nah, di sini untuk di develop dia bilang gini, if they do the wrong process, the result will show the chosen consequence. Nah, untuk di develop itu ketika dia pada prosesnya salah, untuk hasilnya dia memunculkan pilihan yang sesuai ya gitu. Di sini juga dia menambahkan proses that have been taken into history so they can learn from mistakes. Nah, dari di sini ketika kesalahan yang salah kemarin itu dia bisa belajar dari itu kayak gitu. Nah, di sini juga dia menambahkan sepertinya later the process of making the design user AI which checks whether the wireframe, mockup, and prototype are in accordance with UX results, UX rules or not. So untuk di sini pada prosesnya dia membuat sebuah AI untuk mengecek bagaimana sih wireframe-nya, mockup-nya, dan prototype-nya itu sudah sesuai dengan aturan UX yang belum atau tidak kayak gitu. Ya mungkin aku mau lanjut di sini aja sih. Mungkin ada yang ditanyakan nggak dari sini. Jadi intinya itu untuk pembahasan kali ini kayak ada seseorang yang punya ide gila, namun itu harus bisa apa ya diimplementasikan kayak gitu. Nggak asal-asalan dia ingin bikin kayak gitu. Ini contohnya seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak? Habis ini kita akan praktek untuk menentukan idenya soalnya. Oh, boleh on mic atau chat aja, nggak apa-apa. Oh, oke.
Nah, ini untuk M for quantity ya. Jadi di tahapan ini untuk empatinya itu adalah kuantitas rather than quality at this stage. Jadi lebih banyak ke banyaknya solusi kayak gitu, banyaknya ide kayak gitu sih. Untuk siapa tadi? Zurina. Ya, quality dari solusinya kayak gitu. Quantity ya, bukan kualitas. Quantity itu banyaknya. So jadi kayak apa ya, kuantitas, quantity banyaknya, bukan quality. Ya, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, nggak ada ya, mungkin aku lanjutkan kayak gitu. Oh, udah paham ya berarti yang kayak ya gini ya. Mungkin nanti bisa dibaca ulang ya, soalnya ini aku juga copy paste dari modul yang udah dikirim kemarin. Nah, untuk yang terakhir ini ada visual. Jadi di sini kita juga harus memvisualisasikan dalam something down or drawing an image. Nah, nanti di sini kita juga harus tahu visualnya nanti seperti apa, untuk step-stepnya seperti apa. Jadi misal aku pingin sebuah fitur ya, fitur seperti bisa Instastory. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bingung gitu ya, ketika teman kita ada bingung Instastory itu seperti apa sih? Nah, kita juga harus bisa memvisualisasikan atau menggambarkan. Nah, misal kita buat kita buat di dalam kertas ya, di dalam kertas kita coret-coret di situ. Nah, seperti ini loh maksud saya. Nah, kayak gitu kita bisa memberikan suatu ide atau gagasan kepada teman kita yang agak kebingungan kayak gitu. Mungkin udah selesai ya dari ini materinya. Dan di sini kita akan melanjutkan choosing idea from previous case study. Case study kita kemarin kan booking hotel ya. Booking hotel. Apa namanya? Booking tiket kayak gitu. So, untuk selanjutnya, nah ini ada collecting idea-nya. Nah, di sini masih kosongan ya, ini hanya template aja. Nah, nanti problem statement-nya kita masukkan ke dalam sini. Di sini ada anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4. Nah, nanti anggota 1 menuliskan ke bawah. Di sini ada ide 1, ide 2, ide 3 seperti apa. Nah, jadi yang kayak kemarin itu, yang udah kita buat, nanti dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah, ini kan seperti apa ya, kotak gitu ya. Kalau sudah kita kategorikan. Kategori 1 yang pertama, kategori 2 rank kedua, kategori 3 rank ketiga. Nanti ide terpilihnya ditulis di sini. Nah, masih bingung kan kayak apa? Nah, ini contohnya. Di sini problem statement-nya ada konsumen ibu rumah tangga membutuhkan sebuah instrumen atau produk yang dapat menyisihkan uang dari pembelanjaan mereka untuk ditabung di sebuah instrumen simpanan
karena mereka kesulitan menabung dan terbiasa membulatkan angka saat berbelanja. Nah, di sini ada anggota pertama, itu ide pertamanya membuat fitur auto debit pada rekening tabungan pelanggan. Yang kedua, ada membuat fitur klasterisasi pengeluaran untuk monitoring pengeluaran ibu rumah tangga. Yang ketiga, ada membuat kelas khusus ibu rumah tangga secara rutin dalam mengatur keuangan. Nah, di sini kan ada banyak ya. Nah, nanti boleh dibaca sendiri dulu ya. Dicermati dulu, nanti aku akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, udah dibaca ya. Nah, di sini example of categorizing ideas. Nah, di sini bentar. Ya, benar. Di sini untuk selanjutnya ada klaster 1. Klaster 1 ini sama aja kayak kategori ya maksudnya. Nah, di sini ini maksudnya 1.1, 3.2 itu kayak gini. Misal pada kategori 1 itu fitur. Nah, di sini itu 1.1 ya. Nah, maksudnya 1.1 ini anggota 1, ide ke 1 kayak gitu. Nah, untuk 3.2 itu anggota 3, ide kedua. Nah, di sini berarti. Nah, terus untuk 5.1 anggota 5, ide pertama. Nah, kayak gitu. Nanti kalau di sini udah dikategorikan, nanti setiap anggota atau setiap kelompok itu memilih mana sih yang lebih banyak kita vote ya, mana sih ide yang lebih banyak kita pakai, akan kita pakai untuk fiturnya. Nah, di sini mereka rank pertamanya itu 3.2 di sini. Nah, untuk ranknya ini terserah ambil mau mana aja. Di sini untuk rank pertama itu 3.2. Di sini kalau kita lihat 3.2 masuk di fitur. Nah, 3.2. Nah, di sini dia menggunakan atau memilih melalui fitur pembuatan pembelanjaan pelanggan untuk ditabung di tabungan rekening tabungan. Nah, di sini idenya itu masuk pada rank pertama. Untuk rank kedua 2.2. 2.2 ini membuat fitur max expense pada rekening untuk mengontrol pembelanjaan. Yang rank ketiga itu 1.2. Nah, 1.2 itu anggota 1, ide kedua membuat fitur klasterisasi pengeluaran untuk monitoring pengeluaran ibu rumah tangga. Nah, di sini kita juga pilih, berarti yang kepilih itu kan 3.2 ya, ini. Nah, di sini ide terpilihnya ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga harus berlomba-lomba untuk membuat ide apa saja sih yang akan kita pilih nantinya, kayak gitu. Misalnya ide 2 sama ide 3 ini masih relevan ya, atau masih sekiranya itu dibutuhkan, kita juga bisa pakai kok. Tapi untuk rank pertama yang harus kita pakai duluan kayak gitu. Nanti misalnya oh masih kurang ya fiturnya, dan fitur 2 sama 3 ini juga rank 2 sama rank 3 ini juga menarik untuk diaplikasikan. Nah, kita juga harus bisa menggunakan hal tersebut kayak gitu. Nah, mungkin Anda mau ditanyakan nggak untuk ini dari example kali ini, dari collecting sampai categorize idea, mungkin bisa on mic atau chat ya. Jika nggak bisa on mic nggak apa-apa.
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari teman-teman mentor yang lain ada yang mau menambahkan. Mungkin aku ada yang kelewat sama apa ada yang kurang gitu. Boleh. Aku tunggu 2 menit ya. Kalau nggak ada kita ke prakteknya. Udah sangat lengkap sih, Di. Apa? Aslam? Saya lengkap. Ini kan jadi ini contohnya untuk teman-teman ya. Ini contoh untuk membuat brainstorming. Jadi yang tadi yang MDPGT, jadi ini semua kita mengumpulkan ide. Ini semua kita mengumpulkan ide. Nah, nanti ide itu akan dipilih dari grup kita. Mungkin ini sih itu. Ini berarti seputar ide. Ya, ini juga seputar ide aja Iya. sih. Nah, di sini ada pertanyaan, Adit ini berarti seputar ide atau gagasan ya, Kak? Oh, seputar ide atau gagasan. Ya, benar-benar. Ya kayak dikatakan Aslam tadi. Jadi sama seperti judulnya, ide atau ide kayak gitu sih. Jadi ide atau gagasan itu. Kalau ide terpilih dari contoh kemarin itu bagaimana? Nah, ini nanti kita akan coba ya praktis ini. Udah aku siapkan template yang ini tadi. Nanti bisa masuk ke link yang kayak kemarin. Tapi sebelum itu coba sih ada pertanyaan apa enggak dari ini untuk memilih ide kayak gini. Apa udah cukup jelas kayak gitu? Kalau misalnya nggak ada, boleh masuk lagi ya ke sini. Nah, untuk yang kebingungan, jadi untuk ini tuh bisa kalian masuk ke sini ya. Benar. Boleh masuk teman-teman. Ini yang masuk cuma 2 aja. Nah, di sini aku lanjutin aja ya. Nah, di sini kita coba sih bagaimana cara membuat atau collecting idea ya untuk tahapan ini.
Nah, di sini misal kemarin kan dari problem statement-nya kan misal kita ambil dari salah satu ini ya. Ini aja wis. Kita ambil dari sini. Misal problem statement-nya ini. Nah, untuk anggota pertama mungkin idenya apa sih? Nah, ide kayak kemarin kita bisa ambil dari sini, bisa kayak gitu. Atau enggak kita idenya ini bisa dari idenya kita boleh tulis terserah. Misal aku sebagai anggota satu ya, di sini ideku membuat ini kayak lebih ke fiturnya aja ya. Jadi aku ingin apa sih di aplikasi movie app ini? Misal aku kasih ide membuat apa ya, fitur misal gitu aja. Misal kayak gini. Nah, coba sih kalian coba anggota 3, anggota 4 terserah di siapa aja, ini bebas. Coba dicoba di sini boleh, di sini boleh, apa aja wis terserah. Nah, nanti kita bakal kalau udah keisi semua, kita coba isi bareng-bareng gitu. Boleh teman-teman yang lain isi ya. Minta tolong semua, kan ini banyak nih, ada 48 orang, masa yang masuk cuma segini. Minta tolong ya semua boleh masuk daripada kebingungan nantinya untuk final project dan kedepannya. Nah, di sini terserah boleh apa aja tapi yang make sense atau yang apa namanya sekiranya itu bisa di-develop lah kayak gitu. Nah, di sini ada fitur membuat fitur search film, ada fitur bisa ngutang. Bisa nggak apa-apa. Kan kalau di sini kan udah kayak ada contohnya jelas kayak Shopee Pay Later kayak gitu kan udah ada. Jadi kan sesuatu yang bisa diaplikasikan kayak gitu. Membuat fitur memberikan rating. Boleh diisi lagi teman-teman yang bawah ya. Yang lain boleh masuk. Nah, nanti misal kalian kalau sudah bisa menggunakan design thinking ini nanti bakal berguna banget untuk kalian mau menjadi UI UX designer atau product designer ya. Soalnya kalau kalian ingin terjun di industri ini tuh yang diutamakan itu selain pengalaman ya juga ini sebuah portofolio. Jadi bagaimana sih critical thinking kalian itu seperti apa gitu. Misalnya kalau kalian ingin ke startup atau yang nggak kayak Gojek kayak gitu kan, kalian juga harus pinter-pinter dalam menyelesaikan masalah. Soalnya nanti setahuku teman-teman ada punya teman itu juga diwawancara seperti membuat seperti ini kayak gitu. Dengan waktu yang singkat malah, misal bisa cuma 2 hari atau sehari itu ada kayak gitu case study kayak gini. Nah nanti makanya kenapa kalau ini dituntut agak cepat ya untuk bisa mengerjakan kayak gitu. Dan untuk kalau kalian mungkin lihat di lowongan-lowongan yang lain itu juga harus bisa misalnya ada case study atau gimana itu ya mungkin khusus UX designer sama researcher sama apa ya
product designer. Kalau UI designer lebih ke portfolio UI ya, kayak di Dribble, Behance kayak gitu. Tapi ada juga yang dua-duanya. Itu tergantung perusahaannya sih. Nah, di sini udah lengkap ya. Udah ya, ini berarti aku bantu membesarkan. Nah, di sini udah anggota pertama itu membuat fitur bebas iklan, membuat fitur bisa ngutang, memberikan sinopsis film yang akan ditonton. Yang kedua ada membuat fitur search film. Yang ketiga ada fitur kategori film sesuai genre. Nah, ini banyak ya ini. Membuat fitur trending film, membuat fitur yang bisa nonton bersama teman, fitur cari film dapat review bagus. Nah, di sini udah banyak ya ide-ide dari kalian. Nah, di sini kita bisa kategorikan ini masuk ke dalam sini. Kategori satu misal ini cuma template aja sih. Di sini apa tadi ya? Fitur sama. Nah, kalau kalian bingung ini kategorinya mau gimana, kita juga harus apa namanya mereview ya dari sini. Ini kebanyakan apa sih fitur atau apa gitu. Fiturnya kayak gimana gitu. Nah, contohnya kalau di sini kan ada diskon, ada training kayak gitu ya. Nah, di sini aku bisa simpulin di sini ada fitur, banyak fitur sama di sini cuma fitur aja ya. Berarti misal aku ganti ini aja ya. Misal aku ganti ya, maaf ya. Ini soalnya nggak ada contoh lain. Kalau ini kan kita bisa ada diskon reward gitu kan ya. Misal diskon. Nah, kalau dari sini kan bisa kita kategorikan ya di sini. Ini nanti misalnya sama gini. Soalnya
semua fitur ya. Jadi kurang banyak di sini isinya. Di sini juga kita harus tulis juga di sini. Misal ini apa fitur. Misal fitur nomor 1.1 terus titik 1, 2.2, 2.3. Mungkin kayak gini ya caranya. Nanti ini kayak gini, terus ini kalian coba di sini, masukkan ke sini. Ini kan untuk diskon cuma ada di 1.2 ya, ya udah tulis saja. Sama di sini tuh ada. Nah, nanti dari sini kita harus tanya nih ke masing-masing anggota atau vote kayak gitu. Vote mana sih yang ingin emang diprioritaskan kayak gitu. Misal prioritasnya ini promo, dibanyakin promo soalnya ini aplikasi baru misal gitu ya. Nah, ini kayak gini. Contoh kasusnya itu sama kayak Gojek ya atau Grab di awal-awal. Nah, di situ kan mereka juga gencar-gencaran pakai promo yang banyak, kayak gitu, membakar uang lah istilahnya. Nah, di sini dia udah punya user banyak. Nah, untuk promonya agak lebih sedikit, kayak gitu. Nah, itu main manajemen uang sih kalau itu. Terus di sini, misal di sini ya udah ini kalian apa namanya, kalian diskusikan terus sama kalian apa namanya vote dulu. Nah, udah nih udah kelihatan terus itu terpilihnya ini 1.2. Kayak gitu aja sih mungkin untuk prakteknya. Ya emang kalau di real agak susah ya, tapi ini cuma contoh aja. Jadi ini untuk fokusnya, fokus utama di sini, diperhatikan di sini. Namun yang lain juga bisa mengikuti diimplementasikan nanti di prototipenya. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Mas, izin tanya. Oh iya, siapa? Tadi mungkin saya Oh ya. gimana cara menentukan ranking ini, Mas? Oh ya, ini untuk menentukan ranking-rankingnya ini ya kita harus vote ya. Misal ini aku pilih 1.2. Kok bisa dapat 1.2 ini dari mana? Dari kita vote dulu ke teman-teman kita satu tim. Jadi kita vote mana sih yang emang mau kita apa namanya kita pilih gitu. Jadi misalnya ini 1.2 sebanyak 10 orang yang memilih. Yang 2.2 sebanyak 7 orang yang memilih. Otomatis kan 1.2 yang jadi rank 1 kayak gitu. Cuma vote aja sih, main vote aja. Tapi vote-nya itu nggak berdasar kategori berarti, Mas ya? Jadi secara keseluruhan gitu ya? Iya, secara keseluruhan untuk vote-nya. Berdasarkan ini ya, soalnya ini juga ambil dari modul aku. Berdasarkan prestasi ini, kayak gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Ya,
Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Boleh on mic ya, atau langsung. Ya, ada mau tanya nggak? Ada soalan? Oh, ya, ada Ada? yang mau. Saya ada soalan. Dengar ke? Iya, dengar. Okey. Maksudnya yang ini apa yang kita buat ni, kita mengumpulkan idea dan cadangan. Jadi Ya. kita akan kategorikan berdasarkan kategori. Kemudian kita bagi ranking berdasarkan cadangan yang paling banyak. Betul ke? Iya, yang paling banyak, betul. Ranking itu berdasarkan yang paling banyak dan kemudian idea yang terpilih adalah yang Ranking paling pertama. terbaik dan Ya, paling ini. banyak berdasarkan cadangan itu. Ya. Oh, okey. Jadi idea yang terpilih hanya satu ataupun boleh banyak? Ini kalau idea yang terpilih itu boleh satu, tapi untuk idea yang kedua, ketiga ini sebuah opsional aja kayak gitu. Opsional, boleh ditambahkan di kemudian hari atau boleh ditambahkan nanti setelah ide ini udah benar-benar fix kita jadikan sebuah ide itu. Jadi ini boleh dipakai nanti, opsional. Oh, okey, faham. Ya, terima kasih Alfa. Okey. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain? Boleh on mic or boleh chat. Mungkin teman-teman udah paham ya. Gimana teman-teman yang lain? Ya Allah, ini Mas, masih boleh tanya, Mas? boleh. Misalkan ya, Mas, anggotanya kan nggak cuma 4 ya. Misalkan Iya. berapa ya, 10 gitu. Nah, Hmm, masing-masing anggota itu punya ide-ide satu-satu yang semuanya itu beda kan. ya. Dan mereka itu ya dukung ide mereka sendiri. Itu gimana nantinya votingnya? Nah, itu kan makanya kita tadi itu ada kayak jangan egois ya. Jadi makanya di sini pada kategori ini itu diadakan voting kayak gitu. Misal ya kita harus kasih voting nih mana ide yang banyak dipilih. Nah, misal mereka kekeh ya sama idenya mereka masing-masing satu gitu semua atau banyak yang mirip ya kita boleh diadu aja dari misal ini ya aku kasih contoh misal 1.3 sama 2.1 ini sama-sama nilainya 5 kayak gitu. Ya kita voting ulang 5 ini berapa. Jadi fokusnya nggak ke sisanya ini lagi, tapi cuma fokus ke ini yang sama kayak gitu. Setelah ini ketemu, ya ini nanti ini yang akan bakal menang kayak gitu. Jadi ya kita sebagai tim nggak boleh sesama idenya sendiri. Jika memang ide teman kita yang lain lebih bagus ya kita harus bisa menerima hal itu. Soalnya kalau kita bekerja dalam tim hal itu yang tidak boleh gitu. Makanya setiap menjadi UI UX designer itu lebih ditekankan ke ini sih kayak bagaimana kita open minded, bagaimana kita empathize atau empati kepada orang lain. Jadi ketika ingin membuat suatu produk
hal itu perlu dihilangkan, sikap egois kayak gitu sih. Itu untuk cara solusinya, kita harus menghilangkan itu. Sama untuk teknisnya kita juga harus ini kayak yang aku contohkan tadi, harus benar-benar menghitung jika ada yang sama ya kita hitung manual lagi yang sama itu yang menang siapa itu. Nanti kalau menang dan nilainya di atas yang ini ya kita masukkan di rank berapa sih, 1.3 ini pantas masuk di rank berapa gitu. Soalnya kemarin juga aku habis belajar ini ya kayak gini, dan ada yang sama, idenya juga aku menerapkan hal seperti itu untuk votingnya. Gimana? Siapa tadi? Alvina ya kalau nggak salah. Oh ya, sama-sama Alvina. Mungkin satu lagi ya sebelum aku mau membahas tugas final project-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ngapain masih di sini aja ini? Faiz bucin, ganteng parah. Mana namanya Faiz? Boleh jadi tak kalau ID yang terpilih itu dari rank 2, sebab anggota yang memilih ID 2 itu menerangkan kelebihan ID di rank 2. Kemudian yang lain pun bersetuju untuk memilih ID rank kedua. Boleh, bisa ya. Aku mau jawab dari Zurina. Kalau menurutku sesuatu yang misalnya bisa didiskusikan atau mereka tim kita itu mendukung ya nggak apa-apa, tapi ini kita harus sesuai dengan rank pertama. Nah, bagaimana caranya? Ya di rank pertama ini orang yang membuat ide rank pertama harus bisa kayak memberikan statement atau kalau ide aku ini bisa benar-benar bisa diimplementasikan kayak gitu. Misalnya kayak gitu sih untuk menjawab pertanyaan ini. Soalnya untuk di sini tuh lebih ditekankan yang rank pertama gitu. Mungkin kalau rank kedua bisa opsional ya. Mungkin rank pertama dulu, habis itu rank kedua kayak gitu. Sah-sah saja boleh kok aslinya. Tapi menurutku lebih baik rank pertama aja, soalnya yang kita udah voting dari awal itu yang rank pertama. Oke, sama-sama. Ya mungkin kalau nggak ada aku sambil, kalau misalnya ada langsung chat aja ya. Kalau nggak on mic, aku sambil jelasin ini final project. Nah, berhubung pertemuan kita itu sampai tanggal 30 ya, 28 kalau nggak salah. Nah, di sini biar nggak untuk materinya tinggal prototipe aja, itu akan aku sampaikan Senin. Tapi aku buat kelompoknya atau projectnya aku jelasin dari sekarang. Nah, untuk final projectnya ini tugas dilakukan secara berkelompok. Kelompok akan dibagi oleh mentor. Nah, untuk kelompoknya mungkin belum kita bagi karena masih menunggu beberapa hal. Nah, untuk kelompoknya nanti diinformasikan mungkin selambatnya Sabtu kalau nggak Jumat. Nanti kalian bisa tahu kelompoknya, daftar kelompoknya, dan mentor yang akan membuatkan grupnya kayak gitu.
Yang kedua, membuat case study dengan tema bebas, tetapi harus fokus untuk memecahkan masalah dan bermanfaat. Maksudnya di sini case study ya, kalau belum tahu aku izin share sebentar. Nah, di sini kalian bisa buka ini ya, medium.com. Nah, nanti bisa di-share sih. Medium.com. Di sini ini sebagai acuan ya, di sini banyak artikel bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada. Nah, di sini kalian search aja di sini case study. Nah, case study itu mencakup kayak bidang UI UX. Di sini banyak. Nah, kalian boleh tema redesign atau yang lain, atau membuat sebuah produk yang baru, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, di sini ada redesign discovery experience dari Netflix. Nah, di sini Netflix juga. Di sini ada booking.com UX case study. Di sini banyak. Nah, di sini kalian juga coba cari yang memakai metode design thinking, jangan lupa. Nah, misalnya ada desain di dalam bacaannya itu ada desain thinking yang lain, maksudnya ada step yang lain, boleh dipakai sebagai referensi atau tidak. Soalnya menurutku minimum case tadinya isinya kayak yang sudah ada di modul kayak gitu untuk step-stepnya. So mungkin ya ini untuk contohnya bisa kalian baca sendiri sebelum dibagi kelompok ya. Nah, nanti di kelompok itu bisa kalian bagi lagi. Misal di kelompok ada yang bagian UI design, ada yang di bagian UX atau risetnya, ada yang bagian misalnya bikin logo atau yang nanti presentasi ya gitu. Soalnya nanti bakal ada presentasi gitu. Mungkin bisa dibagi kayak gitu. Makanya kami dari para mentor membuat grup aja. Soalnya biar nggak kesulitan dan waktunya juga bisa lebih maksimal. Nanti di akhir summer ini bakal ada kayak exhibition ya, kayak misalnya nanti ada perebutan juaranya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk masalah itu. Nah, nanti kalian bisa cari-cari di situ. Ya, untuk kelompoknya nanti dibagikan ya, nama-namanya nanti dibagikan oleh acak ya, acak, dan berdasarkan ya acak nanti kami informasikan karena masih belum dibuat dan menunggu beberapa hal itu untuk didiskusikan. Nah, ini untuk cara gimana. Nah, di sini aku dulu sih udah pernah bikin, mungkin bisa buat referensi ya. Nanti bisa di search di aku. Nah, ini belum aku update ya. Ini punya aku udah lama sih, udah aku bikin aplikasi pengambilan sampah ini buat aku lomba sama Mbak Rizky ya. Nah, di sini boleh dicontoh kayak gini, tapi ini aku akhir 2019 sih nulisnya. Jadi masih ada yang kurang dan desainnya masih ada yang kurang, nanti belum aku update, nanti bakal aku update untuk desainnya udah ada yang lebih baru. Masih belum aku kasih di sini. Nah, di sini aku udah buat case study ya, tapi aku baru tulis di Medium itu 2020 kemarin. Nah, di sini bisa dijelaskan seperti ini apa namanya klasifikasi kalian. Nah, di sini bisa introduction. Ini bahasa Indonesia, jadi kalau mau yang lain ya ada sih UI UX apa gitu, case study. Kasih gitu aja ya. Kalau misalnya search, ini pasti bahasa Indonesia. Nah, di sini ada artikel dari Mas Dwi Nawan. Mas Dwi Nawan ini banyak aplikasinya apa? Case study-nya. Kalian bisa baca-baca ya. Di sini juga sumber belajar yang bagus di sini. Dwi Nawan nanti aku share di grup aja. Tapi caranya search kayak gini ya. Nanti kalian bisa cari sih yang lain. Nah, di sini ada redesign mandiri online konsep. Banyak. Di sini ada desaintiket.com bahasa Indonesia. Itu. Nanti kalian cari sendiri. UX prosesnya tetap pakai design thinking. Nah, nanti satu kelompok akan dibimbing oleh satu mentor. Misal kelompok 1
membimbing aku gitu. Kelompok 2 yang membimbing Mas Amar. Nah, nanti di dalam kelas di dalam grup itu nanti kalian konsultasinya di situ aja, nggak usah di grup gitu. Jadi lebih intens dan lebih bagus gitu. Ya, deadline-nya nanti tanggal 28 Juli, masih lama ya, sekitar 2 mingguan mungkin ya, 1 minggu lebih lah, 2 minggu. Nah, nanti presentasinya dalam bentuk YouTube dan ditulis di link Medium. Nah, nanti untuk flow-nya atau jadi nanti kalian selesai membuat case study ya, nanti kalian tulis di sini caranya gimana untuk nulisnya. Dan di sini nanti kalian daftar dulu. Cukup 1 orang 1 aja yang menulis. Terus write story. Nah, nanti kalian tulis di sini deh. Nanti kalau udah ya publish aja gitu. Ya. Itu caranya. Nanti dipublish. Nanti kalian apa namanya? Tulis di situ dan bisa dibuat YouTube ya. Jadi sambil menulis di Medium, nanti kalian juga buat PPT dalam mempresentasikan produknya. Sampai nanti prototipe ya. Jadi kalian presentasikan singkatnya di PowerPoint, nanti juga ada link prototipenya kayak gitu. Untuk tanggal 29 itu ada seleksi awal oleh juri dan 30 dapat prestasi ke juri. 30 dapat prestasi ke juri. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi tanggal 28 ini kalian dikoreksi dulu oleh para juri. Nah, untuk yang dapat presentasi ke juri atau ke babak finalnya, nanti hanya beberapa yang boleh dan masuk ke presentasi tanggal 30 kayak gitu. Ya, yang terbaik nanti belum tahu ya untuk skemanya berapa tim yang masuk. Cuma nggak semua orang, nanti beberapa tim aja, 1 sampai 5 tim mungkin ya. Nanti diinfokan lebih lanjut, nanti dapat presentasi ke juri. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Cintanya, Mas. Ya, Zal. Kan katanya kelompoknya terbentuk kan paling lama dari Sabtu besok ya, Mas. Ya. Nah, kan kalau kelompok udah dibentuk itu kan kita udah mulai ngerjain nyicil final project-nya ya, Mas. Itu apakah tetap ada materi, Mas, Senin sampai Kamis itu atau fokus kerjain Ya. final project? Untuk materinya nggak ada, tapi tiap hari mungkin masih ada meet kayak gini ya, tapi cuma konsultasi aja. Maksudnya apakah ada yang kesusahan, ada yang mau ditanyakan, ya cuma ada kayak gitu aja. Mungkin nggak sampai lama ada materi, cuma ya mungkin 1,5 jam aja kayak gitu. Kita ada meet cuma sebentar aja untuk presentasi, untuk konsultasi. Jika memang nggak ada ya mungkin ya meet-nya nggak ada. Nanti bisa dikoordinasikan lagi sih sama panitia apa fasilitator. Gitu, Zal. Yang tadi ranking-rankingnya itu ada hadiahnya, Mas. Kurang tahu aku ya kalau itu. Nanti bisa fasilitator yang menjelaskan. Mungkin Willia mau menjelaskan. Nggak tahu aku ya kalau itu. Mungkin ada, mungkin ya. Mungkin ada nggak, Willia? Gimana, Mas? Itu kan tadi Afrizal tanya, apakah ada hadiahnya untuk misal yang presentasi dapat juara gitu, apa gimana? Oh, itu lihat saja ya. Nanti Itu. sepertinya sih ada ya. Sepertinya ada, Mas. Ya, itu Lihat jawaban. nanti aja. Ya, itu Zal. Pokok semangat aja. Soalnya ini sih lumayan juga buat kalian nanti portofolio ya. Kan kalau udah buat ini berarti kalian sudah punya satu portofolio. Nah, jadi tujuan kita itu di summer program kali ini membuat biar kalian punya nih satu portofolio kayak gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, nanti link dari Medium-nya bisa ditulis di deskripsi YouTube ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? 1 atau 2 orang boleh on mic atau chat.
Mungkin teman-teman mentor yang lain ada mau menambahkan? Tanya lagi Mas, Oh iya, Zal. tanya lagi. Apa? Itu kan Gimana? ada dibimbing sama mentor ya Mas. Ya, Nah, semisal kan, misal kita di luar hari Senin sampai Kamis kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu kalau misal pengen meet bareng mentor yang bimbing ini boleh Mas? tergantung mentornya Atau lagi harus sibuk apa enggak hari gitu. Senin sampai Kamis? Oh iya. Kalau misalnya dia mau ya nggak apa-apa, bebas. Misalnya Oh iya. kamu mau misalnya mentor sama aku ya, aku bisa ya nggak apa-apa gitu. Terserah jadwalnya mereka masing-masing kan kesibukannya beda-beda soalnya. Aku nggak tahu sih. Kalau aku sih pokok nggak apa ya nggak mepet. Aku usahakan bisa gitu. Tapi kalau aku mungkin bisanya malam sih gitu. Betul. Nah, mungkin yang lain juga malam ya, soalnya ini semua Mas, pada makasih sibuk Mas. semua itu. Ya gitu nggak apa-apa sih. Ya Zal, sama-sama. Ada yang lain nggak? Mungkin ada yang masih bingung gimana. Bingung wajar kok. Iya, saya bingung. Untuk pengumuman kelompoknya itu kapan, Mas? Ini ada yang tanya di chat. Untuk pengumuman kelompoknya itu kapan ya, Mas? Ini Faiz ini kemana aja Faiz? Ini loh terakhir Bucin, Mas. terakhir. Oh ya, Faiz bucin ya tadi. Terakhir mungkin kalau nggak Jumat Sabtu ya, nanti secepatnya. Soalnya masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan gitu. Sabar ya. Kamu bikin kelompok sama siapa, Is? Nanti Sama Wilya katanya Mas. wah. Milih-milih. Ngawur Zat. Willia gak masuk ke grup ya nanti. Kamu bikin grup sendiri aja, Is. Apa di mentori Wilya? Ya, apa di mentori Willia gak apa-apa. Rizal yang pengen tuh Mas. Apa? Rizal yang pengen itu. Oh, rebutan kalian ini. Oh, oke, boleh yang ditanyakan lagi nggak? Itu YouTube itu alurnya gimana, Mas? Awas, Oh, ya sesuai tahapannya dari design thinking. Nanti kan kemarin kan sama Mas Samar udah dijelaskan kayak tahapannya bagaimana. Nah, kalau bingung, dia di modul aja tahapannya ya pertama empathize, gimana isinya empathize, terus define, gimana tahapannya define, terus ideate gimana, prototype gimana gitu. Untuk testing mungkin nggak usah Mas Samar ya? Apa perlu testing? Terserah sih kalau dari aku. Nah, Ya. menurutku enggak. Nah, kalau kan kita juga sulit juga kan nyari user untuk testing. Jadi mungkin sunnah aja sih kalau. Ya nanti. Kalau yang pengen testing nggak apa-apa, kalau yang nggak pengen ya wes lah. Ya mungkin. Terserah sih. Ya nanti testing itu opsional ya. Nanti kalau kalian pingin testing ya tambah bagus gitu. Soalnya kevalidasi ya hasil dari kalian itu. Testing nanti aku kasih materi Senin ya. Mungkin kalau misalnya sempet juga aku kasih materi testing sih. Kalau enggak cuma prototipe aja gitu. Nanti kalau nggak sempet ya nanti aku kasih link YouTube aja ya untuk hari Senin itu. Nanti kalian bisa belajar sendiri untuk testingnya seperti apa. Itu sih. Untuk Senin belum tahu juga kita akan ada meet apa enggak, nanti diinformasikan lebih lanjut gitu. Testing pakai Maze. Nah, ini pro ya sekali. Pro sekali Zaim udah tahu testing pakai Maze. Ini nggak usah masuk sini ya. Zaim itu panitia. Oh ya. Cuma oh ya ini ada lagi, apakah ada durasi maksimal Mas videonya? Ya kalau bisa ada maksimalnya nggak Mas Amar? Mungkin gini aja sih, terkait brief selanjutnya nanti kita bakalan infoin lagi kayak apa aja sih yang bakalan ditampilkan di PPT, terus videonya kira-kira berapa menit, nanti
bakalan kita informasikan lagi. Nah, untuk briefnya nanti akan mungkin ya setelah kelompok terbentuk, briefnya akan menyusul gitu sih. Kan ada waktu beberapa Ya. hari kan. Jadi mungkin yang kalian perlu siapkan itu nggak usah mikir YouTube-nya nanti gimana, cara nulisnya di Medium gimana, atau buat PPT-nya gimana. Yang penting kalian bisa lihat di sini di poin nomor 2, kalian nantinya akan buat case study. Nah, dengan tema bebas. Nah, yang kalian pikirkan sekarang itu gimana atau case study apa yang bakalan kalian ambil. Gitu aja sih. Nanti ketika sudah terbentuk kelompok, kalian bisa adu argumen gitu. Ya, nanti untuk detailnya nanti akan ditulis secara rapi. Nanti kalian tinggal biar bacanya juga enak gitu. Untuk selanjutnya mungkin ditunggu aja. Ini cuma informasi secara umum gitu aja. Ya, sama-sama. Miss Desain juga butuh manusia. Ya, butuh. Ada lagi nggak? Mungkin boleh satu, boleh on mic, boleh chat. Mas, mau nanya Mas. Ya, Zal. Di empathize ini kan tujuannya kan buat memahami pengguna ya Mas. Ya. Yang waktu di tahap empathize itu buat yang empty mapping ya Mas. Yang kayak say, think, das, tools gitu Mas. Ya, kan ini ya, empathize kemarin. Nah, empathy map, terus user persona, user skenario itu empathy map. User persona itu masuk empathize ya Mas? Oh, define. Ya, ini define ya. Empathize cuma empathy map aja. Nah, nanti kalau misalnya di artikel lain ada yang lain, misal ada yang empathy map, ada yang lain ya. Define itu ada. Serah. Ya, nanti bisa dibaca di modul sih, Zal. Atau enggak referensi lain misal ada yang lain ya, kalau mau kamu masukin nggak apa-apa, cuma minimal kalian ada ini gitu. Di empathize minimal ada empathy map, di define ada ini. Nah, itu. Oh ya Mas. Mas. Ya. Today.